Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk tema 3, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Ya, ini subtema 3 ini tentang ayo cintai lingkungan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Seumpama topiknya budidaya kerang mutiara. Narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan. 1. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Daftar pertanyaan kedua. Apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, pewawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, hasil wawancara. Yang keenam, kesimpulan. Masuk muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sapi dimanfaatkan dagingnya dan susunya oleh manusia. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. 1. Pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Hewan yang terawat, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Sedangkan yang tidak terawat, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Hewan yang terawat, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Bulu atau rambut terlihat kotor, ini hewan yang tidak terawat, kusam dan rontok. Hewan yang terawat, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan yang tidak terawat, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat.
Itu saja pembelajaran pertama pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.